kehadiran Allah dimanapun saat ini kita belajar menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ini setiap kami siap menghampiri Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan layak disembah, layak dipuji. Glory, haleluya. Glory, sembah Tuhan. Terima sembah kami Tuhan. Glory, glory, Hosana. Engkau baik, luar biasa bagi kami, dan pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mengagungkan Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu, jamah setiap kami, biar kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini setiap kami datang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
mengucap syukur dan memuji Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, siapkan setiap hati kami. Kami siap menerima firman-Mu. Berkata-katalah, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, berikan kekuatan, pewahyuan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Patut kita bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap menjaga kita, umat pilihannya, sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan dengan tema menaklukkan musuh terdapat di dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan berada di dunia yang fana ini, penuh dengan peperangan, perlawanan di mana-mana. Seperti halnya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan mereka akan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat zaman Nabi Musa, maka bangsa Israel ini diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, supaya mereka bisa melihat keadaan tanah Kanaan itu. Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Dan Musa menyuruh 12 kepala suku itu, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Dan benar, 12 orang utusan ini membawa hasil tanah Kanaan. Begitu indahnya. Membawa buah anggur yang begitu subur dibawa kepada Musa. Tanda bahwa negeri itu subur dan makmur, berkelimpahan air susu dan madu. Tetapi mereka mengatakan, jangan berharap kita bisa menaklukkan Kanaan, sebab di sana dijaga oleh penduduk asli bangsa Enak. Bangsa Enak itu raksasa semuanya. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Tidak mungkin kita menaklukkan mereka. Lebih baik kita kembali ke Mesir daripada kita mati dengan cara begitu. Maka 10 orang ini pergi ke kemah-kemah orang Israel, menyampaikan hoax yang mengatakan percuma kita tidak bisa meneruskan perjalanan masuk ke Kanaan, sebab Kanaan itu dijaga oleh penduduk asli, raksasa semuanya. Mendengar hal ini, maka seluruh rakyat Israel menangis. Mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Nabi Musa. Mari kita lebih baik mengangkat seorang pemimpin baru. Kita kembali ke Mesir saja daripada kita mati konyol di tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara kekasih, Yosua bin Nun dan Kaleb
bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah air susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan Allah menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara kekasih, dan kita lihat setelah sekian lamanya, maka nyata bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, pengganti Musa, mereka dapat menaklukkan negeri itu dan menduduki tanah Kanaan, tanah yang berkelimpahan air susu dan madu. Saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel menghadapi tantangan, tetapi setiap kali tantangan itu mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan, sebab memang banyak suku-suku bangsa dalam perjalanan itu hendak membinasakan bangsa Israel, tetapi Tuhan menyertai mereka, tiba di Kanaan dengan selamat adanya. Yang kedua, saudara, musuh kita umat pilihan Allah adalah iblis. Iblis yang berhasil menipu manusia di Taman Eden, terus-menerus menipu manusia turun-temurun. Bahkan Yesus sendiri setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Dia dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Iblis ingin membatalkan rencana Allah dalam karya penebusan dosa, supaya Yesus pun gagal. Tetapi Yesus 3 kali dicobai, Dia bisa mengatasi dan Dia bisa menang terhadap kuasa-kuasa iblis adanya. Umat Tuhan tidak luput dari gangguan si iblis. Kita melihat di dalam ayat-ayat yang tertulis di sini bahwa Tuhan Allah itu selalu menyertai kita. Ketika murid-murid Tuhan diutus untuk memberitakan Injil, mereka berhadapan dengan setan-setan yang mengganggu pelayanan. Tetapi mereka sanggup mengalahkan iblis, menaklukkan iblis. Dan ketika mereka kembali kepada Yesus, memberikan laporan, maka mereka mengatakan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu, Yesus. Memang, saudara kekasih, iblis tidak bisa mengalahkan kita kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis menyesatkan kita. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul-Rasul dikisahkan tentang suami istri, anak Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan, disesatkan oleh iblis. Saudara-saudara yang kekasih, orang ini namanya Ananias dan Sapira. Mereka janji iman akan memberikan sebidang tanah dan dijual, semua uangnya dikorbankan untuk dipersembahkan ke gereja pada waktu itu. Banyak orang-orang lain juga berbuat hal yang sama.
Setelah tanah milik Ananias dan Sapira ini dijual, mereka mendapatkan sejumlah uang. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tetapi ketika mereka menerima uang itu, seharusnya sesuai dengan janji iman, mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan melalui rasul-rasul. Tetapi mereka mempertimbangkan lagi. Nah, di sini iblis mulai berperan, mempengaruhi Ananias dan Sapira. Kenapa kamu memberi persembahan kepada gereja begitu banyak? Sayang sekali, jangan semuanya ada. Loh, kami sudah janji, bisa saja kita mengatakan separuh saja dipersembahkan. Bilang saja harganya segini, separuh. Toh mereka tidak tahu. Iblis menghalang-halangi anak-anak Tuhan memberikan persembahan. Sampai sekarang pun iblis seringkali berbisik ke telinga kita. Apabila kita ingin mempersembahkan persepuluhan atau persembahan khusus, iblis tentu berkata, jangan, sayang, gereja sudah kaya, gereja sudah makmur, tidak perlu kamu kasih persembahan. Itulah iblis. Dan Ananias dan Sapira itu taat kepada iblis. Dia datang kepada Rasul Petrus dengan tipu daya. Umpama harga itu 100 juta rupiah, dia bilang hanya 50 juta rupiah yang laku. Dia bohong, sebab dia ingin menyimpan sebagian dari hasil jual itu. Tetapi Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tidak bisa ditipu oleh mereka. Petrus menegurnya dengan keras, dan akibatnya Ananias jatuh dan meninggal di gereja itu. Istrinya pun demikian, ditegur oleh Petrus, apa benar harganya segini? Oh iya, betul. Nah, kamu melihat anak-anak muda ini yang mengusung jenazah suamimu akan mengusung engkau. Istrinya pun kaget dan kemudian jatuh meninggal dunia. Saudara-saudara, iblis membujuk kita supaya kita terjerumus dalam bencana. Karena itu hati-hati kalau iblis berbisik kepada saudara, tolak dia dalam nama Yesus. Setiap kali saudara berjanji akan memberikan persembahan, berilah dengan sukacita. Jangan takut, Tuhan pasti mengembalikan dengan berkat yang limpah kepada saudara semuanya. Kita lihat di sini, mari kita melakukan semua kehendak Tuhan. Kita melihat musuh kita adalah iblis, tetapi ada lagi musuh yang tidak kalah besarnya, yaitu diri sendiri. Kita bisa mengalahkan iblis, kita bisa mengalahkan musuh, tetapi mengalahkan diri sendiri susah. Apa itu egoistis kita ini? Kita seringkali terlalu kaku, kita seringkali tidak taat kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
Nah, saudara kekasih, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita seringkali berperang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jaga, jangan sampai kita jatuh dalam dosa karena kehendak hati kita. Kesombongan itu pun datang dari iblis supaya kita menjadi sombong. Mari kita datang kepada Yesus mohon kerendahan hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus melawan kehendak daging kita supaya kita beroleh kekuatan baru dari surga adanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau baik adanya. Engkau telah menyampaikan isi hatimu, dan kiranya firman ini tertanam di dalam hati setiap pendengar, setiap orang yang menyaksikannya, menjadi berkat bagi mereka semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saudara ada problem tertentu dan ingin didoakan, inilah waktunya. Saudara letakkan tangan di dada masing-masing, dan saya akan berdoa untuk saudara agar yang sakit disembuhkan, yang berpikulan berat karena tekanan ekonomi, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Demikian juga mereka yang berpikulan berat karena tekanan ekonomi atau problem dalam rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan dan memberkati hidupmu. Juga mereka yang lain yang ada sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan jemaat-Mu, supaya mereka beroleh kesehatan tubuh yang nyata. Berkati perekonomian mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Engkau dipermuliakan selama-lamanya. Sekarang marilah kita mengangkat tangan dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Dan demikian jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.